Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat atau saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan menggambarkan kondisi manusia tersebut, atau kondisi kamu, atau kondisi pihak ketiga? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini sepertinya sedang membutuhkan seseorang, yang dimana seseorang bisa memberikan suatu ketenangan atau kenyamanan. Bukan hanya itu saja, satu energi tersebut untuk saat ini sedang berusaha untuk bangkit dari kondisi yang penuh dengan kekacauan. Berusaha untuk membangun satu pondasi
yang dimana pondasi tersebut berasal dari unsur perasaan yang tersakiti. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang ini, yang seakan-akan kartu ini memberikan suatu sinyal bahwasannya satu energi tersebut memiliki tujuan, tetapi tujuan tersebut seakan-akan tidak sesuai dengan harapan, yang dimana harapan itu hancur berasal dari hubungan asmara. Kalau saya mencoba untuk mengarah sedikit terhadap pihak lain dan mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, saya rasa kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain sangat emosional. Bukan hanya emosional, tetapi tidak bisa bertanggung jawab dari apa yang keluar dengan perkataan. Emosional, tidak bertanggung jawab, keras kepala, arogan, egois, dan saya pun mengatakan pihak lain seakan-akan hanya bisa mendapatkan sesuatu hal berdasarkan kemanipulatifan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun secara kondisi batin yang kamu miliki, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini masih saja satu energi memberikan diri kamu suatu komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut bisa saja pertengkaran, bisa saja suatu tuntutan, atau bisa saja ingin kembali terhadap diri kamu? Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini kamu sudah memulai memakai logika daripada perasaan kamu? Karena seakan-akan logika kamu ini sedang bermain, tetapi bermain akibat dari kondisi perasaan kamu yang sudah tersakiti. Kenapa baru sekarang logika kamu bermain ketika diri kamu tersakiti? Itu yang ingin saya pertanyakan, Wak Geng. Tetapi kedua pertanyaan yang barusan saya katakan terhadap diri kamu, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan saya tadi, kartu yang saya pegang ini sudah bisa mewakilkan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Kenapa bisa mewakili jawaban dari kedua pertanyaan tersebut? Ya, karena seseorang yang kamu perjuangkan selama ini masih
terkoneksi terhadap diri kamu dan masih memberikan diri kamu suatu pemikiran yang begitu sangat kacau dan masih memantau diri kamu dari jarak jauh. Ini manusia terkoneksi secara batin, tetapi koneksi yang saya rasakan bukan koneksi bersifat positif, melainkan koneksi bersifat negatif. Karena bisa saja koneksi itu timbul ketika manusia tersebut tidak memiliki suatu kestabilan, tidak memiliki yang namanya keseimbangan, tidak memiliki yang namanya suatu power. Sedang terjatuh bisa saja, sedang menerima kondisi terpuruk bisa saja, sedang menerima suatu ancaman bisa saja. Karena seakan-akan sifat egois dan sifat arogan dialah yang membuat diri dia terjatuh. Ketika diri dia terjatuh, dia mulai menyadari bahwasannya koneksi itu mau tidak mau harus terlaksana terhadap diri kamu, karena mungkin diri kamulah yang bisa memberikan suatu pertolongan terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana diri kamu bersama dengan manusia tersebut, saya rasa ini manusia kategori pecundang. Kenapa saya mengatakan pecundang? Karena ini manusia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang keluar dari mulut dia dengan kenyataan. Saya rasa ini manusia pengecut. Kenapa saya mengatakan pengecut? Karena pergi memberikan suatu beban, pergi memberikan suatu kata-kata kasar. Pengecut pantas keluar kartu The Emperor, yang sama sekali bukan memberikan suatu gambaran terhadap seseorang yang bisa mengikat satu komitmen dengan jelas. Dan saya rasa kamu yang lebih mendominasi untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dalam hubungan kamu. Karena ini manusia terlalu ingin diprioritaskan, terlalu ingin dibanggakan, terlalu ingin disayangi, tetapi ketika diri kamu memberikan hal tersebut, ini manusia pergi bersama orang lain ketika tujuannya dia dapatkan. Satu kartu berbanding terbalik yang saya katakan tadi, ketika diri saya flashback kembali dengan kondisi diri dia untuk saat ini. Terkoneksi akibat suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut sedang terjatuh. Wow, luar biasa. Ternyata kartu ini bukan lebih mendominasi terhadap diri kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Jangan-jangan dalam waktu dekat ada kabar yang akan kamu dengar dari manusia tersebut, di mana kabar itu seseorang yang ingin kembali, tetapi kembalinya dengan hal apa? Ini masih satu kartu, geng. Saya belum bisa memastikan kabar apa dari manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil.
Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap manusia tersebut sedang sakit, atau memang manusia ini sedang menerima suatu penyakit dari hubungan kotor yang selama ini dia lakukan. The Devil, kartu iblis, kartu yang menggambarkan seakan-akan hubungan yang pernah kamu bina terhadap manusia tersebut, manusia itu hanya melihat bersifat gairah, kesenangan, dan keindahan tubuh kamu. Ketika manusia itu mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia berupa gairah, manusia ini pergi meninggalkan diri kamu, lebih mementingkan orang lain daripada diri kamu. Ketika manusia itu mementingkan hubungan yang dia cari di luaran sana, tahu-taunya malah membuat diri dia terjebak di dalam kondisi penuh dengan keterpurukan. Unsur api dengan unsur tanah, yang pastinya manusia itu lagi sakit. Sakit atau menerima penyakit. Ini satu kartu, masih satu sinyal. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords seakan-akan memberikan suatu gambaran kembali manusia itu lagi down. Manusia itu lagi stres. Manusia itu lagi depresi. Manusia itu lagi kacau. Manusia itu lagi berantakan. Manusia itu lagi menerima suatu ancaman. Bahkan manusia itu sedang menyesal serta ada yang sedang dia renungkan. Saya rasa hubungan kotor itulah yang menjadi bahan renungan dia untuk saat ini. Hubungan kotor yang tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan, dia mulai ingin mengarah terhadap diri kamu karena diri dia sedang terpuruk. Hubungan kotor yang membuat diri dia menerima penyakit yang dimana penyakit tersebut bisa saja sedang dia sesali. Ini dia geng. 9 pedang. Kamu bisa melihat sendiri keluarnya kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya angkat ini. Tidak sanggup untuk menjalankan suatu kondisi yang dia ciptakan dari sesuatu hal berdasarkan gairah seks. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Tower. Kartu yang masih mengarah terhadap unsur tanah. Kartu yang masih mengarah terhadap 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Tower. Keterpurukan, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan dari hubungan kotor. The Tower, kehancuran yang sedang dia sesali, yang sedang dia renungkan. Kehancuran yang membuat diri dia
memantau diri kamu. Siapa tahu kamu bisa memberikan kesempatan kehancuran yang mengharuskan diri dia memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, yang dimana komunikasi tersebut bisa saja menuntut sesuatu hal atau berupa aset yang harus kamu berikan terhadap diri dia ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu. Lagi hancur dan sedang berusaha bangkit. Berusaha bangkit dari kondisi. Ini dia. Semua berawal dari hubungan ini. Semua berasal dari keluarnya kartu The Devil ini. Dia yang menciptakan iblis, ya dia harus siap hancur. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice ini, itu adalah bentuk karma yang harus dia jalani penuh dengan penyesalan. Justice, ketidakseimbangan dari kehidupan dia. Justice, hukuman berupa kehancuran yang harus dia terima. Justice, suatu keadilan yang selama ini kamu tuntut terhadap Sang Pencipta atau terhadap alam semesta agar manusia itu bisa merasakannya. Kini tuntutan kamu berupa keadilan tersebut sudah dijawab secara perlahan-lahan. Saya rasa kelima kartu yang sudah saya angkat ini kabar baik dari seseorang yang sedang menerima suatu karma. Unsur udara, unsur tanah, unsur api. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, saya hanya bisa memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia itu untuk saat ini benar-benar di dalam kondisi yang mati total. Mati total karena memang manusia itu yang menciptakannya. Ini Dewa Geng. The Death, mati. Akibat dari kebusukan dia, akibat dari kemanipulatifan dia, akibat dari apa yang dia sembunyikan selama ini dari diri kamu. The Dead, dia pun mengharapkan diri kamu bisa memberikan suatu kesempatan. Diri dia mengharapkan masih ada suatu perubahan yang ingin diberikan oleh alam semesta terhadap diri dia. Semua kartunya tidak bersifat positif tetapi bersifat negatif. Kondisi kematian, kondisi kehancuran, kondisi sakit, kondisi karma, kondisi penyesalan, dan kondisi yang tidak memiliki power. Oke, Wak Geng. 4 unsur sudah terangkat di sini. Unsur air, unsur tanah, unsur api, dan unsur udara. Seakan-akan 4 unsur itu mengarah terhadap manusia tersebut agar manusia itu menerima suatu hasil dari perbuatan dia.
Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, dalam waktu dekat ada kabar baik yang akan kamu terima dari seseorang yang mendapatkan karmanya sendiri. Oke Pak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.